warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang materi penilaian portofolio. Salat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah Junjungan yakni Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penilaian portofolio. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Saya sendiri Yesi Putri Utami sebagai moderator, Sinta Melati sebagai pemateri yang kedua, dan Zakia Aulia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian penilaian portofolio akan saya sampaikan sendiri. Di mana portofolio itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu portopolis yang berarti kumpulan berkas atau arsip yang dalam kemasan berbentuk jilid ataupun file khusus. Tetapi dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, portofolio itu diartikan sebagai tas surat, daftar stok, surat berharga, dan jabatan. Penilaian portofolio itu dikaitkan dengan penilaian pembelajaran, dapat diartikan dengan kumpulan hasil karya yang dimiliki anak didik, baik berbentuk tertulis maupun berbagai penampilan yang tersimpan rapi, yang menggambarkan perkembangan belajar atau menunjukkan prestasi terbaik yang dihasilkan peserta didik di dalam ataupun di luar kelas selama mengikuti program pembelajaran, berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari penilaian portofolio itu sendiri, yang pertama untuk menghargai perkembangan yang dialami siswa. Yang kedua untuk mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga memberikan perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimental. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua, wali siswa, dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Yang kesembilan, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian portofolio sendiri. Yang pertama, harus memperhatikan perkembangan pemahaman siswa pada prode tertentu. Yang kedua, menunjukkan pemahaman dari banyak konsep dan topik yang diberikan. Yang ketiga, mendemonstrasikan perbedaan bakat. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan untuk menunjukkan pekerjaan yang original. Yang kelima, mendemonstrasikan kegiatan selama periode waktu tertentu dan merangkum arti dari kegiatan tersebut. Yang keenam, mendemonstrasikan kemampuan menampilkan dalam suatu variasi konteks tempat tertentu. Yang ketujuh, mendemonstrasikan kemampuan untuk mengintegrasikan teori dan praktek. Dan yang kedelapan itu merefleksikan nilai-nilai individu, pandangan dunia baru, atau orientasi filosofi. Selanjutnya itu ada prinsip dari portofolio. Yang pertama itu saling percaya atau mutual trust atau antara guru dan siswa. Kemudian kerahasiaan bersama atau confidentiality antara guru dan siswanya. Dan selanjutnya milik bersama atau joint ownership antara siswa dan guru. Kemudian kepuasan atau satisfaction. Selanjutnya kesesuaian atau relevan hasil kerja yang dikumpulkan. Dan yang terakhir adanya penilaian proses dan hasil. Selanjutnya itu ada fungsi dari portofolio itu sendiri. Yang pertama untuk mengetahui perkembangan pengetahuan siswa. Yang kedua untuk mengetahui perkembangan tanggung jawab dari siswa dalam belajar. Yang ketiga untuk perluasan dimensi belajar. Yang keempat pembaharuan kembali proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir itu penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Baiklah, mungkin itu materi dari saya.
Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Sinta Melati. Kepada Sinta Melati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai bentuk portofolio. Di mana menurut NITKO secara umum penilaian portofolio dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama yaitu portofolio ideal atau disebut dengan ideal portofolio. Yang kedua yaitu portofolio penampilan, yang ketiga yaitu portofolio dokumentasi, yang keempat yaitu portofolio evaluasi, dan yang terakhir adalah portofolio kelas. Selanjutnya, menurut Voters dan Matters, membedakan penilaian bentuk portofolio ini dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah portofolio kerja, di mana portofolio kerja ini adalah usaha mandiri yang telah dilakukan siswa atau usaha bersama dari kelompok siswa. Hal-hal yang harus dilakukan siswa dan dinilai dalam penilaian portofolio antara lain yaitu berupa draft, pekerjaan yang belum selesai, atau pekerjaan terbaik yang bisa dilakukan siswa. Selanjutnya yaitu yang kedua, portofolio dokumentasi. Di mana portofolio dokumentasi ini adalah koleksi hasil kerja siswa yang khusus digunakan untuk penilaian. Yang ketiga yaitu portofolio penampilan. Portofolio penampilan ini digunakan untuk memilih hal-hal yang paling baik yang menunjukkan bahan atau pekerjaan terbaik yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu pedoman penerapan penilaian portofolio. Yaitu yang pertama yaitu pedoman penerapan, di mana pedoman penerapan ini yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama, menerapkan pembelajaran siswa. Yang kedua, memperjelas apa yang dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, memisahkan dan membedakan dokumen kumulatif siswa. Dan yang keempat yaitu mengamati pekerjaan siswa yang bersifat tersirat dan tersurat dalam kegiatan. Yang terakhir yaitu merasionalkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam kegiatan pedoman penerapan penilaian portofolio ini. Yang pertama itu adalah langkah-langkahnya menentukan bentuk dokumen atau hasil pekerjaan yang perlu dikumpulkan. Yang kedua, siswa mengumpulkan dan menyimpan dokumen dari hasil pekerjaannya. Yang ketiga, menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Yang keempat, mengharuskan siswa menilai hasil pekerjaannya sendiri secara berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu menentukan waktu dan menyelenggarakan pertemuan portofolio. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Selanjutnya yaitu mengenai menilai portofolio. Beberapa hal yang sangat penting dalam pengamatan dan penilaian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru harus membedakan antara penilaian portofolio secara individual dan secara kelompok. Yang kedua, yaitu guru harus membuat penilaian portofolio sesuai mungkin dengan kompetensi dasar maupun dengan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu guru harus membuat penilaian portofolio individu dan kelompok yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Yang keempat, yaitu guru harus memastikan dengan benar kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio, baik yang akan digunakan untuk kelompok maupun untuk siswa secara individu. Selanjutnya, yang kelima yaitu kriteria yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Yang keenam yaitu kriteria yang dikembangkan harus mencakup rentang kemampuan yang jelas, mulai dari kemampuan yang kurang sampai kemampuan yang baik. Dan yang ketujuh yaitu kriteria yang dikembangkan juga harus mudah dikomunikasikan kepada siswa, kepada orang tua atau
pencapaian akhirnya saja. Yang kedua, apabila guru dari siswa terjebak dalam suasana hubungan top-down, jika kondisi ini terwujud, maka inisiatif dan kreativitas siswa akan hilang. Dan yang ketiga, yaitu penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak. Dan yang keempat, yaitu menyita waktu dan memerlukan tempat penyimpanan berkas yang memadai bila jumlah siswa cukup besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sinta atas penjabaran materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zakia Aulia. Kepada Zakia saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan penilaian portofolio. Di sini ada 3 kelebihan yang dijelaskan. Yang pertama, yaitu mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual peserta didik dari waktu ke waktu. Yang kedua, menunjukkan prestasi akademik dan memotret kompetensi peserta didik. Yang ketiga, mampu memfokuskan pada kepentingan dan proses kemampuan belajar mengajar, serta menginformasikan pengajaran praktis tentang kelebihan kekurangan peserta didik. Adapun manfaat penilaian portofolio. Yang pertama, yaitu portofolio menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa daripada hasil tes di kelas. Yang kedua, portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. Yang ketiga, portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa. Yang keempat, portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan siswa. Yang kelima, penggunaan portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangan atau kesalahannya dalam mengerjakan soal ataupun tugas. Nah, adapun langkah-langkah penilaian portofolio. Yang pertama, menjelaskan kepada peserta didik maksud penugasan portofolio. Yang kedua, menjelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Yang ketiga, peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Yang keempat, mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence atau bukti-bukti hasil belajar. Yang kelima, menentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Yang keenam, melakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Nah, adapun di sini kegunaan penilaian portofolio dalam pembelajaran biologi. Nah, penilaian portofolio sendiri cenderung melibatkan self-assessment, di mana mahasiswa dapat menilai proses serta hasil belajar berdasarkan kumpulan dokumen hasil belajarnya. Di samping itu, portofolio mempunyai karakteristik pembelajaran self-regulated. Nah, portofolio memungkinkan mahasiswa untuk menentukan sendiri konsep, tujuan, dan strategi pembelajarannya. Kemudian, merekam dokumen, sehingga peran dosen hanyalah untuk membantu dan memberikan umpan balik. Itu sebabnya pengembangan portofolio mendorong mahasiswa menjadi mandiri dalam belajar. Penilaian portofolio akan lebih tepat jika digunakan pada mata kuliah yang memiliki banyak tagihan tugas dan menuntut kemandirian dalam belajar. Maka, penerapan penilaian portofolio dengan acuan kriteria sangat tepat digunakan pada mata kuliah mikrobiologi. Penilaian portofolio paling tepat digunakan ketika pembelajaran dapat didemonstrasikan melalui sebuah produk. Mikrobiologi itu sendiri merupakan mata kuliah wajib di Prodi Biologi di Universitas Negeri Padang. Sekianlah penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Zakia atas penyampaian materinya. Mungkin sekian materi tentang penilaian portofolio dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, kami dari kelompok 3 mohon maaf. Sekian materi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.